Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya Akbar Bakhtiar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran kita hari ini adalah teks deskripsi. Tujuan pembelajarannya menentukan isi teks deskripsi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas pengertian teks deskripsi. Apakah kalian masih mengingatnya? Ayo, ada yang masih ingat? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik atau tema kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Materi kita pada pertemuan kali ini berfokus pada bagaimana cara mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Apa ciri teks deskripsi dari segi tujuan dan objek yang dideskripsikan? Pertama, ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek yang lain. Objek dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu. Contoh, si Bagas kucingku, ibuku kebanggaanku. Dari contoh tersebut, hal yang dibicarakan khusus kucing bernama Bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga, ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Selanjutnya, ciri isi. Isi teks deskripsi diperinci menjadi bagian perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan wisata yang indah akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikonkretkan baiknya seperti apa. Dengan demikian, teks deskripsi banyak menggunakan kata khusus. Contoh, warna dikhususkan pada kata hijau, biru toska, orange, merah, dan sebagainya. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi yang kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai, atau ibuku yang tangguh. Baik, apakah kalian sudah mengerti? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuk teks deskripsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertama, teks deskripsi berdiri sendiri. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks yang lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri berarti seorang penulis memang bertujuan membuat sebuah teks untuk mendeskripsikan sesuatu. Nah, jika teks deskripsi yang menjadi bagian teks yang lain, contohnya seperti ketika kita membaca sebuah cerpen yang berisi tentang pendeskripsian sesuatu, ataukah novel, lagu, iklan, dan sebagainya. Jadi, teks deskripsi yang menjadi bagian teks yang lain berarti di dalam jenis tulisan yang lain tersebut terdapat sesuatu hal yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi menggunakan kata sinonim yang bermakna khusus. Contoh, legam, biru toska, putih jernih,
molek, permai. Baik, selanjutnya kalimat berisi penjelasan terperinci untuk mengkonkretkan. Contoh kalimat, ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat ini dapat dibuat terperinci. Misalnya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, ibuku orang yang baik itu karena ibu yang digambarkan dalam teks tersebut digambarkan bahwa dia adalah seorang yang ramah, tutur katanya lembut, dan baik kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Contoh, kata baik dapat disinonimkan dengan kata yang memiliki emosi yang lebih kuat, seperti tulus, ramah, penuh kasih, atau menginspirasi. Selanjutnya pada kata indah dapat disinonimkan dengan kata yang memiliki emosi yang kuat. Contohnya elok, molek, permai, menakjubkan. Selanjutnya pada kata kuat dapat disinonimkan dengan kata yang memiliki emosi yang kuat. Seperti misalnya tangguh, perkasa, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Contoh majasnya, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Jadi penggambaran deskripsi itu digambarkan dengan menggunakan sebuah majas. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.